Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Triana Sari, Sarjana Pendidikan. Saya mengajar mata pelajaran fisika di Madrasah Aliyah Negeri 2 Gresik, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi pendidikan fisika di LPTK Universitas Jambi. Nomor peserta PPG 2050913187001. NIM PPG A2P2222152. Pada hari ini, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi fluida, dinamis, submateri, debit dan kontinuitas pada siswa kelas 11 MIPA 1 di Madrasah Aliyah Negeri 2 Gresik. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Arthur, gimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Dina. Alhamdulillah baik. Nikita, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Dina. Dina, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Tolong ketua kelasnya dipimpin berdoa dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, Bu Dina absen dulu ya. Naila, Citra, Ilham, Zulaikha. Baiklah, anak-anak masih mengingat materi sebelumnya? Perhatikan yang di slide. Ada gambar apa ini? Kira-kira peristiwa apa dia yang terjadi? Coba ya, Gita, apa Gita? Kapilaritas. Tepuk tangan buat Gita, betul sekali ya. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa ini tentang peristiwa apa? Kapilaritas. Kira-kira siapa yang masih ingat apa itu kapilaritas? Termasuk pada materi apa kemarin? Fluida, statis ya. Apa itu kapilaritas? Ya, Nikita, silahkan. Yang keras ya. Jadi kapilaritas adalah gejala naiknya atau turunnya permukaan fluida dalam pipa sempit kapiler. Oke, tadi sudah dikatakan Nikita bahwa kapilaritas adalah gejala naik atau turunnya permukaan fluida pada pipa sempit atau kapiler. Mungkin Gita bisa disebutkan contoh-contoh dari kapilaritas itu apa? Jadi contoh dari peristiwa kapilaritas yaitu dinding menjadi basah saat musim hujan karena air dari tanah merembes ke atas. Yang kedua, naiknya minyak pada sumbu kompor sehingga kompor dapat menyala. Sudah jelas ya bahwa kapilaritas adalah gejala naik atau turunnya permukaan fluida
dalam pipa kapiler atau pipa sempit. Nah, contohnya banyak sekali. Salah satunya yaitu apa? Tadi sudah dislaidkan Budina, contohnya apa? Dinding menjadi basah saat musim hujan karena air dari tanah merembes ke atas. Coba sekarang perhatikan ini. Ini air mancur jadi lebih semarak ya. Anda menambahkan lampu seperti kata Pemkot Surabaya untuk membuat air mancur ini menjadi lebih hidup ya. Kalian pernah ke Surabaya? Sudah pernah lihat air mancur yang bisa menari seperti itu? Ini adalah air mancur jembatan Surabaya yang bisa menari kalau setiap malam minggu ya. Nah, ini terbaik di Asia Tenggara. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang materi debit dan persamaan kontinuitas, saya akan memberikan pretest. Link pretest sudah saya sematkan di link kemarin yang sudah saya kirim. Silahkan dibuka. Link pretestnya sudah saya berikan lewat grup kelas. Silahkan dibuka. Saya akan membagikan kertas. Tolong jawabannya ditulis di kertasnya ya. Caranya ditulis, silakan. Jangan lupa caranya ditulis di lembar kertas ini ya. Untuk soalnya ada di link barusan yang saya kirim lewat grup kelas ya. Baiklah anak-anak, waktu pretest sudah habis ya. Silahkan dikumpulkan lembar jawaban kalian. Mungkin yang belakang silahkan mengambil jawaban temannya ke depan. Terima kasih Citra. Makasih Nikita. Oke, terima kasih. Bagaimana soal pretest yang sudah kalian kerjakan? Sulit apa? Mudah? Baiklah, Budina akan menjelaskan tentang debit dan persamaan kontinuitas. Nah, sangat bagus sekali ya. Air mancur yang bisa menari, itu contoh dari fluida dinamis. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan konsep debit dan kontinuitas dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju aliran fluida dengan benar melalui eksperimen simulasi PET. Peserta didik dapat melakukan eksperimen debit dan kontinuitas dengan benar melalui simulasi PET. Coba kalian amati. Ada seorang anak yang menyiram bunga. Coba lihat alirannya. Apa yang kalian amati barusan? Seorang anak yang menyiram tanaman. Bagaimana tentang laju alirannya? Lebih cepat kalau apa? Baiklah, kira-kira pertanyaan apa yang timbul setelah kalian menyaksikan video tadi? Iya, Zulaika?
Pertanyaan yang timbul adalah, apakah yang mempengaruhi perbedaan terpancarnya air dari selang? Nah, tadi pertanyaan yang timbul apa? Apakah yang mempengaruhi perbedaan terpancarnya air dari selang? Kira-kira siapa yang tahu? Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Kita hari ini akan membahas materi tentang fluida dinamis, submateri, debit, dan persamaan kontinuitas. Relasi air dalam Al-Quran ada pada surat Ibrahim ayat 32. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajri fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul Coba Ilham diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anha. Shadaqallahul adzim. Artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Kemarin Bu Dina sudah menjelaskan tentang materi fluida statis ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi fluida dinamis. Submateri yang pertama yaitu tentang debit dan persamaan kontinuitas. Debit itu apa? Debit adalah laju aliran air. Debit bisa dinyatakan dengan banyaknya volume air yang mengalir setiap detik. Di mana di sini diperhatikan debit itu disimbolkan dengan Q sama dengan V per T. V-nya adalah volume, T-nya adalah waktu. Q sama dengan debit fluida meter kubik per sekon. Di rumah kalian punya kamar mandi kan? Punya. Mungkin yang ada bak mandinya setiap hari kan diisi air. Lah debit itu mana? Debit itu ya volume air yang mengalir setiap detik yang berada di bak mandi kalian itu. Lah V itu apa? Volume fluida yang mengalir, T-nya adalah waktu atau sekon. Debit dan persamaan kontinuitas. Asas kontinuitas itu apa? Fluida yang termanfaatkan dan mengalir dalam keadaan lunak, maka lajur aliran volume di setiap waktu sama besar. Misal ini ya, yang mengalir itu adalah sama besar. Bila aliran fluida melewati pipa yang berbeda penampang, ini kan beda penampang, perhatikan. Luas A1 dengan luas A2 besar mana? Besar A1. Mengalami akan desakan perubahan luas penampang, tapi memiliki debit yang sama, maka dapat dirumuskan di mana Q1 sama dengan Q2 atau V1 per T1. Tadi kan sudah dikatakan bahwa Q atau banyaknya debit yaitu apa? Banyaknya volume tiap satuan waktu. Ini kan volume tiap satuan waktu. Bisa dipahami? Q tadi apa? V per T. Bisa dirumuskan dengan Q1 sama dengan Q2. A1 kali V1 sama dengan A2 dikalikan dengan V2. A itu adalah luas penampang, V-nya adalah kecepatan. Sama dengan luas penampang yang kedua dikalikan dengan kecepatan yang kedua. Di sini ada
keterangannya. A itu adalah luas penampang. Semua luas penampang satuannya pasti apa? Meter persegi. Untuk V, pastinya di kelas 1 kita sudah belajar. V itu adalah kecepatan, satuannya apa? Meter per sekon. Ada yang ditanyakan? Jelas apa enggak? Jelas, pintar. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang Budina akan membagi kalian dalam kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 anak. Kemarin sudah saya bagi ya. Silakan berkumpul sama kelompoknya masing-masing. Baiklah anak-anak, silakan berkumpul sama kelompoknya masing-masing yang kemarin sudah Budina bagi ya. Silakan berdiri sama kelompoknya masing-masing. Saya akan membagikan LKPD-nya. Baiklah, semuanya sudah berkumpul sama kelompoknya masing-masing ya. Sudah kemarin yang sudah Budina bagi, silahkan dikerjakan LKPD-nya. Sebelum kalian kerjakan, perlu kalian ketahui bahwa nanti setelah selesai, tabelnya kalian tulis di karton ini ya. Tolong salah satu dari kelompok masing-masing mengambil kartonnya. Sama spidolnya nanti ada satu-satu ya. Nah, silahkan. Selanjutnya anak-anak, saya akan menjelaskan simulasi PET. Perhatikan sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, di sini kita akan menggunakan aplikasi apa? PET Colorado. Kemarin LKPD sudah Budina sematkan juga di grup kelas ya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakannya. Perhatikan di LKPD sudah jelas di situ ya. Petunjuknya sudah jelas. Yang pertama kita buka simulasi apa? PET-nya. Semuanya sudah tampil seperti ini ya. Sudah, bagus, pinter. Setelah itu pilih tab aliran. Nah, kemudian apa? Di reset yang sebelah sini, perhatikan ya, yang sebelah sini ya, ini kalian reset ya. Klik reset. Sudah? Sudah di reset semua? Sudah. Setelah itu klik flux meter. Kita klik flux meter. Apakah sudah? Semuanya sudah terposisi seperti itu. Selanjutnya dari tabel yang diminta berapa di sini pertama? 3030. Kita klik di sini. Berapa? 3030. Sudah. Selanjutnya kita lihat di sini permintaannya berapa? 0,8. Nah, di sini ini kan luas penampangnya. Permintaannya berapa? 0,8. Kita buat yang di sini. Nah, yang ini ya, kita tarik ke arah kiri. Selanjutnya tarik sesuai dengan berapa? 0,8. Kita sesuaikan permintaannya. Nah, muncul berapa? Kita tarik kecepatannya. Nah, berapa hasilnya? Nah, bisa kalian ulangi dengan luas penampang yang berbeda yang sudah saya tuliskan pada tabel. Ada 1,2, 3,2 sampai 11,4. Setelah selesai semuanya, luas penampang yang berbeda, kalian rubah, kalian atur apa? Kelajuran aliran pada nilai yang berbeda, yaitu 5060 liter per sekon, 7090 liter per sekon, dan yang terakhir 9025 liter per sekon. Hasilnya kalian tulis di LKPD. Yang selanjutnya untuk presentasi kalian tulis dalam karton yang sudah saya bagikan tadi. Silahkan dikerjakan.
Baiklah, jangan lupa nanti hasil datanya yang sudah ditulis di LKPD untuk presentasi kalian tulis di kertas karton yang sudah Budina bagikan. Saya kasih waktu 20 menit untuk diskusi bersama kelompoknya. Kemudian jangan lupa dipindah ke kertas karton untuk dipresentasikan di depan. Bisa dipahami ya? Jika ada yang ditanyakan, silakan langsung ditanyakan. Alhamdulillah semuanya sudah selesai ya mengerjakan LKPD-nya, sudah didiskusikan bersama kelompoknya. Oke, sekarang waktunya presentasi. Silakan perwakilan kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Kelompoknya siapa yang mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompoknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan tabel hasil pengamatan kami. Baik, saya Lila Mufratullahma sebagai moderator. Saya Ani Maftuha sebagai penyaji 1. Saya Teh Khairina Eka Mailani sebagai penyaji 2. Saya Husnul Lavanya sebagai penyaji 3. Baik, kita akan mulai untuk presentasinya. Saya akan menunjukkan tabel hasil pengamatan. Jika luas gelombang pipa adalah 0,8, jika luas alirannya debitnya 30.030, maka hasilnya 3,8. Jika di 5.060 hasilnya 6,4. Jika di 7.090 hasilnya 8,9. Dan jika 9.025 hasilnya 11,3. Jika luas gelombang pipa adalah 1,2, maka kelajuan aliran di 3.030 adalah 2,6, di 5.060 adalah 4,3, di 7.090 adalah 6,1, di 9.025 adalah 7,7. Dan jika luas gelombang pipa Untuk selanjutnya, jika luas penambahan pipa adalah 5,6, maka kelajuan aliran di 3020 adalah 0,9. Kelajuan aliran di 5060 adalah 0,9. Kelajuan aliran di 7090 adalah 1,3. Dan yang terakhir di 9025 adalah 1,6. Untuk jika di luas penambahan pipa 8,8, maka kelajuan aliran di 3050 adalah 0,3. Di 5.060 adalah 0,6, di 7.090 adalah 0,8, dan kelajuan aliran di 9.025 adalah 1,0. Dan terakhir juga luas penambahan pipa adalah 11,4, maka kelajuan aliran di 3.030 adalah 0,3. Kelajuan aliran di 5.060 adalah 0,4. Jangan berarti ini temannya ya. Kelajuan aliran di 7.090 adalah 0,6. Dan
dan kewajiban aliran di 1925. Oke, baik. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, buatlah grafik luas penampang A terhadap kecepatan fluida V untuk debit 3030 luas persegi dan 5060 luas persegi. Grafik A sampai V. Baik, ini adalah grafik dari tabel di sebelahnya. Oke, selanjutnya. Yang kedua, bagaimanakah hubungan antara luas penampang pipa dengan kecepatan fluida? Jelaskan. Hubungan antara luas penampang pipa dengan kecepatan fluida yaitu semakin besar kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka tekanannya makin kecil. Dan sebaliknya, makin kecil kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka semakin besar tekanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Baiklah anak-anak, semuanya sudah presentasi. Kalian sudah hebat semua. Tepuk tangan buat 11 IPA 1. Selanjutnya kita bahas yang tadi sudah dipresentasikan teman-teman kalian. Sudah benar semuanya ya, bahwa jika luas penampangnya besar, otomatis kecepatannya kecil. Dan sebaliknya, jika luas penampangnya kecil, kecepatannya semakin besar. Tadi juga sudah kalian buktikan lewat percobaan PET. Oke, berarti secara matematis hubungan dari A kali V itu A dan V adalah berbanding terbalik. Sudah jelas ya. A besar, gimana V-nya? Kecil. Selanjutnya kalau A-nya kecil, V-nya bagaimana? Besar. Oke, sudah jelas ya. Selanjutnya Budina ada satu soal. Pada gambar di samping diketahui kecepatan fluida pada penampang besar 5 meter per sekon. Berapa kecepatan aliran fluida? Mungkin ada yang bisa, silahkan angkat tangan. Silakan Sasta ke depan. Beri tepuk tangan buat Sasta. Oke, perlu diperhatikan. Diketahui V1-nya berapa? 5 meter per sekon. Yang D1-nya 2D2, ditanya apa? V
2. Berapa kecepatan aliran fluida pada penampang kecil? 1 diumpamakan besar, yang 2 itu yang kecil. Kita menggunakan apa? Persamaan kontinuitas, di mana Q1 sama dengan Q2. A1V1 sama dengan A2V2. Kita masukkan, ketemulah 20 meter per sekon. Sudah benar ya? Mungkin ada jawaban yang lain? Beda. Oke. Ada yang ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Tidak ada. Kira-kira apa kesimpulannya ketika di awal pembelajaran ada siapa kemarin yang bertanya? Apa yang menyebabkan apa? Aliran yang terpancar dari selang itu berbeda. Kira-kira apa yang menyebabkan itu? Oh, baiklah. Tadi di awal pembelajaran teman kalian ada yang bertanya apa? Waktu itu ada seorang anak yang menyiram bunga menggunakan selang. Pertanyaannya adalah apa yang mempengaruhi perbedaan air yang keluar dari selang? Kira-kira apa? Angkat tangan. Ya, Nema, silakan. Yang membedakan debit air yang muncul itu luas penampangnya. Oke, luas penampang. Kira-kira yang lainnya apa? Coba Anastasia, kira-kira apa yang mempengaruhi terpancarnya air dari selang itu tadi? Luas penampangnya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baiklah, benar ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Oke, kesimpulannya yang mempengaruhi pancaran air dari selang adalah apa? Luas penampang. Karena ketika luas penampangnya dikecilkan, maka kecepatan aliran fluidanya semakin besar, dan sebaliknya apa? Ketika luas penampang pada selang dibesarkan, maka kecepatan aliran fluida semakin kecil. Mungkin diulangi, Dea. Jadi kesimpulannya adalah yang mempengaruhi pancaran air dari selang yaitu luas penampang. Karena ketika luas penampangnya dikecilkan, maka kecepatan aliran fluida semakin besar, dan sebaliknya. Ketika luas penampang pada selang dibesarkan, maka kecepatan aliran fluida semakin kecil. Oke, sudah benar. Oke, baiklah. Sudah jelas ya kesimpulannya tadi ya. Oke, sekarang tibalah saatnya saya akan memberikan post test pada kalian. Saya kasih waktu 10 menit. Silahkan dibuka linknya yang sudah saya berikan di grup kelas. Jangan lupa ditulis caranya. Silahkan ini ditulis caranya di sini ya. Oke, sebelum Bu Dina akhiri, kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Kenapa kalian bilang seru? Apa bedanya dengan pembelajaran sebelum-sebelumnya? Oh, fisika mengasihkan. Betul seperti itu? Alhamdulillah ya. Tepuk tangan buat kita semua. Dengan pembelajaran menggunakan metode PET, kalian bisa bekerja sama dengan kelompok masing-masing sehingga bisa apa? Berkolaborasi, berdiskusi, dan kalian sudah bisa merepresentasikan dengan baik. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa tugas di rumah dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.